Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, bersama keluarga dimanapun Anda berada. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semakin hari semakin ramai perdebatan antara Islam dan Kristen ini ya teman-teman. Dan bermunculan apologet Islam yang tentunya keilmuannya tidak diragukan lagi, bertemu dengan debater Kristen yang kita tahu sendiri, mereka hanya mengandalkan asumsi, sedikit data, itu pun juga data nggak jelas dari PDF misalnya. Tapi apapun data-data yang ia bacakan oleh Kristen, pasti akan nyungsep melawan data debater Muslim dari teman-teman kita. Dan kalau sudah kalah data, kalah argumen, ujung-ujungnya menghujat. Tapi begitu menghujat, dilaporin, nanti bikin framing teman-teman. Islam dikit-dikit lapor, Kristen gak pernah ngelaporin pihak Muslim dengan alasan gak pernah ditanggapi kalau mereka lapor. Teman-teman, kepolisian kita itu bukan kepolisian yang goblok. Kalau laporan Anda memenuhi syarat, yaitu 2 alat bukti terpenuhi, saya yakinnya laporan Anda pasti ditanggapi. Tapi kalau laporannya di media sosial, ya silahkan menanyakan pada media sosial tersebut sudah ditangani apa belum. Beda dengan umat Muslim, kalau lapor selalu mempersiapkan bukti-bukti yang kuat yang diperlukan dan tidak pernah memframing tentang laporan tersebut. Selalu silent progress. Tahu-tahu sudah diciduk si penghujatnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di video kali ini seperti biasa saya menampilkan pendebat dari Muslim yang cukup menarik ya teman-teman. Apa isinya? Silakan disimak sendiri oleh teman-teman. Jangan lupa video kami di like, di share, dan di komen agar kami tetap bisa mengupload video-video terbaru dari perdebatan teman-teman kita Muslim. Oke teman-teman, semoga kita tetap dalam iman dan Islam dan tetap menggaungkan inna dina indallahil Islam. Hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, dan kalau ada agama di luar Islam berarti agama itu bikinan manusia. Oke teman-teman, salam satu Tuhan, la ilaha illallah. Selamat mendengarkan. Membedakan itu hanya belakangnya aja Bang Juma begitu, atau pembawa risalahnya yang membedakan? Iya, jadi syahadat itu kan misalnya Nabi Musa mengakui adanya Allah, pengikutnya wajib mengakui adanya Allah dan mengakui kenabian Nabi Musa. Pengikut Nabi Isa di zaman Nabi Isa mengakui Nabi Musa sebagai utusan Allah, mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah, dan mengakui Allah ini sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Pada masa Nabi Muhammad SAW kemudian mengakui kenabian Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW, dan mengakui kemudian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang mengutus para nabi-nabi tersebut. Itu namanya syahadat, persaksian iman. Nah, orang yang mempersaksikan sudah mengumumkan di Tuhan hanyalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus membuktikan kesaksiannya itu. Jadi palsunya sebuah kesaksian bukan dilihat dari ucapan sebelumnya, tapi ucapan, implementasi ucapan setelahnya. Jadi kalau ada orang kemudian masuk Islam nih, saudara Gugum hari ini bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tengok besok, lusa, dan seterusnya.
Apakah betul kesaksiannya itu adalah kesaksian yang benar-benar sahih atau saksi palsu? Kalau dia saksi palsu, maka dia tidak menyembah Allah, dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Berarti kesaksiannya itu saksi palsu. Tapi kalau dia mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, setiap harinya kemudian dia menyembahnya kepada Allah, 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 berarti kesaksiannya itu betul. Kalau dia mengatakan dan Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah, tetapi sunnah-sunnahnya dilanggar, sunnah-sunnahnya tidak dilaksanakan, maka dia ingkar terhadap syahadatnya sendiri. Artinya dia mempersaksikan kenabian Rasulullah, tapi kesaksiannya itu palsu. Itu sama seperti kaumnya Nabi Musa juga begitu, harus mengakui Nabi Musa sebagai nabi. Setelah mengakuinya sebagai nabi, maka dia harus mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Musa. Sama dengan Kristen. Kenapa saya berani mengatakan Kristen ini adalah antikristus? Kenapa? Kenapa? Karena orang Kristen itu mengaku sebagai pengikut, tapi pada prinsip keadaan ibadahnya, prosesi keagamaannya sama sekali lain yang dipersaksikan. Yesus adalah nabi, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Al-Masih, Yesus adalah Raja, Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tapi di mulut, prakteknya Yesus malah disembah. Berarti mengaku-ngaku pengikut, tapi faktanya anti terhadap Yesus. Itulah Kristen. Begitu, saudara hukum. Jadi kesaksian palsu itu sama seperti data yang saya katakan tadi. Kata Yesus nih, barang siapa, setiap orang yang mempersaksikan, mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di surga. Nah, orang Kristen mengakui Yesus sebagai apa di depan manusia? Mengakuinya sebagai Tuhan. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Tak ada. Berarti pengakuan orang Kristen itu dusta. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu saudara gugum. Lanjut. Baik, bukankah konsep ketuhanan dari persahabatan dari kaum Musa, Isa, dan Muhammad itu sama kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah atau Elohim atau Yod-Heh-Vav-He? Yang membedakan hanya belakangnya aja atau nama kerasulannya. Artinya dari tiga pengikut ajaran Musa dan Isa yang memang bertentang, yang memang Bang Juma percaya juga bahwa itu adalah rantai pewahyuan, itu kan benar adanya. Memang kalau dari Kristen saya juga tahu, karena saya bukan Kristen, saya Nasrani yang tidak mengingini hal-hal yang sifatnya menuhankan manusia. Nah, letak perbedaannya hanya di bawah, hanya di kerasulan. Sedangkan dari pemahaman yang ada sekarang ini, terutama dari nubuatan itu juga mengakui Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi buat Muslim yang memang dihadirkan di Arab. Karena pengertian saya masih stuck bahwa Nabi Muhammad itu hanya memang untuk di Jazirah Arab beserta pengikutnya. Apakah begitu Bang Juma? Menurut saudara, Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Arab gitu? Ya, Jazirah Arab. Enggak, keliru itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk Bani Israel, untuk Bani Ismail, untuk Bani Batak, Bani Toraja, Bani Papua, Bani Adam, kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia pada zaman Rasulullah, setelah Rasulullah, sampai hari kiamat nanti. Litubayyina linnasi, pada seluruh umat manusia termasuk ente bung. Sedangkan Yesus, kalau anda mengaku sebagai Unitarian, mengaku sebagai Nasrani, itu juga anda menggunakan seragam polisi, tapi anda tidak lulus pada saat pendaftaran, bahkan mendaftar pun kagak. Anda bukan Bani Israel,
pengikut Yesus itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku pengikut Yesus ada dua golongan. Pertama serigala jinak, yang satu serigala buas. Ente termasuk serigala jinak. Tapi bagaimanapun juga yang namanya serigala, mau sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan pernah berubah menjadi domba. Ini yang perlu saudara pahami. Aku Yesus diutus hanya kepada domba. Domba ini apa? Bani Yakub. Ente saudaraku bukan Bani Yakub. Ya Bani Israel, yang diseru Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Shema Israel, yang diseru adalah Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Ibarat kata ada sebuah yayasan, ada sebuah sekolah. Di situ orang menggunakan pendaftaran masuk sebagai siswa menggunakan seragam SD putih merah, SMP putih biru, kemudian SMA kemudian putih abu-abu. Ente juga menggunakan itu. Hari Senin ente pakai baju SD, hari Selasa biar keren sedikit pakai SMP, hari Selasa, Rabu sampai Jumatnya ente pakai menggunakan seragam SMA, biar keren pada hari Sabtu Anda pakai daster agar dianggap sebagai guru atau tata usaha di sekolah tersebut. Tapi ente tidak tergabung, ente tidak terdaftar. Mau sepintar apapun ente, setekun apapun ente belajar, ente tidak akan dapatkan penghargaan. Kenapa? Saudara tidak termasuk dari siswa sekolah tersebut. Makanya Yesus mengatakan di luar Bani Israel itu pemakan remah-remah. Matius 15 nomor 24, 25, 26. Bahkan Yesus, mohon maaf nih Yesus menyebut orang Kanaan yang bersungut-sungut memohon dengan sangat merendahkan diri kepada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Betul, aku ini adalah anjing Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget lalu mengatakan, imanmu besar ibu, jadilah seperti apa yang ibu mau. Jadi apa di sana? Jadi domba? Enggak, jadi anjing yang anaknya sembuh dari penyakitnya. Nah, jadi kalau saudara mengaku Nasrani, dalam yang kepada pengikutnya bahwa akan datang seorang penghibur lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang belum sanggup kalian tanggung hari ini. Dialah yang datang setelahku, yang memuliakan aku, yang tidak mengajarkan umatnya aku mati terkutuk, tetapi mengajarkan umatnya aku diselamatkan oleh Allah ke langit, yang tidak mengajarkan umatnya kemudian aku sebagai penebus dosa, tetapi mengajarkan kepada umatnya bahwa aku adalah manusia suci yang tersohor, terkenal baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang dikenal, itu yang dikatakan. Maka Nabi Isa mengatakan bahwa akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Demikian juga Yesus mengatakan itu, akan datang seorang penghibur, penolong lain, ajarkan segala sesuatu tentang hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Dia akan memuliakan aku, dan barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh roh kebenaran tersebut, dia akan dibunuh dari umat kita. Itu jelas itu. Nah, jadi kalau saudara mengaku Nasrani bukan Kristen, itu juga keliru, Bung. Kenapa? Al-Quranul Karim menyeru, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, pengikut Nabi Musa, pengikut Yesus, pengikut Isa, telah datang kepada kalian rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa Al-Quran sebagai jalan kepada keselamatan. Cuma ada satu setelah Nabi Isa, setelah Yesus, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma atas edukasinya. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini satu lagi tentang Injil saya patahkan. Saya akan sambut Ramadan ini dengan informasi. Allahu Akbar, Masya Allah, takbir.
akbar. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim Allahumma salli ala Masya sayyidina. Allah. Masya Allah. Jadi sedikit izin Bang Suma, Pak Gugum ini dia adalah pembina di salah Silakan. satu yayasan anak yatim. Betul Pak Gugum? Allahu akbar. Masya Allah. Ya betul. Ya, jadi memang beliau dari dulu sebenarnya Bang Suma, tapi dia lebih banyak ingin bertanya tentang Al-Quran. Begitu Bang Suma. Masya Allah. Keren. Bayangkan kalau anak yatimnya semua kita Islamkan. Allahu akbar. Allahu Akbar. Mencetak dari yayasan beliau, mencetak ulama-ulama. Subhanallah. Masya Allah. Ya, lanjut sahabat semua, silakan. Selamat siang. Selamat siang Bang Gugum. Ya itulah teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya berjuang, tetap kita merapatkan barisan, dan tentunya kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi memang sangat luar biasa. Bang Zuma ini teman-teman di dalam surat Iya, Asy-Syu'ara akhi. 11 juga itu luar biasa. Allah berfirman, "Syara'iyatu billah syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi ma yunib." Kata Allah, dialah Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan kepada apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu suruhkan kepada mereka. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Jadi kalau ada orang bertanya, Allah kan Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Kenapa? Kalau Maha itu kan terlepas dari itu semua. Walaupun dia ingkar apa, harusnya tetap dia akan dikasih sama Allah. Illa man aba, kecuali orang yang mau. Kalau dia kan nggak mau, kita sudah memberikan informasi, kita sudah berdakwah, kita sudah menyampaikan. Karena mereka nggak mau, salahkan Allah. Gitu. Bahkan teman-teman, mengenai tentang masalah agama itu sendiri, untuk membuktikan, banyak sekali yang mudah terbantahkan teman-teman. Membuktikan bahwa Islam agama wahyu, penamaan Islam sebagai agama turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahi Islam." Sementara itu nama Allah saja sebagai Tuhan, sebagai konsep yang terpenting dari suatu agama juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taha, "Qul innani anallah" ila akhiril ayat. Bukan nama yang diberikan oleh orang yang meyakini ini sebagai Tuhan. Bandingkan dengan agama yang nama agama serta Tuhannya dinamai oleh manusia yang menjadikannya sebagai Tuhan atau yang menciptakan agama itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lanjut. Allah. Masya Allah. Saya ada sedikit bertanya Ustaz tentang surah Ali Imran 31 ya, kalau nggak salah ya Ustaz ya. Ali Imran 31 di situ dikatakan, ternyata saya gali Ustadz, bahwa Rasulullah itu adalah jalan menuju surga. Apakah benar seperti ayat itu Ustadz? Ali Imran 31. Yes, kalau saya yes, kalau Ustadz kita juga pasti yes. Masya Allah. Iya. Tabi'uni, betul. Di mute saya soalnya. Ya ayat billah, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu bukan ayatnya, abangku? Iya. Naam. Betul. Iya. Jadi di Masya situ Allah. dikatakan, katakanlah, kan di situ jelasnya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, kan begitu, betul nggak? Dan juga ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tetapi tidak menempuh jalan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa dia adalah pembohong dalam pengakuan cintanya itu, sehingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ruddun." Barang siapa, ya di sini fahuwa ruddun, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena itu
itu Allah bilang, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai. Maksudnya, kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari kecintaan kalian kepadanya, yaitu kecintaannya kepada kalian. Dan ini lebih besar daripada kecintaan kalian kepadanya, seperti yang diungkapkan sebagian ulama ahli hikam, laisa sya'nu an tuhibba innama sya'nu an tuhabba. Yang jadi permasalahan bukanlah jika engkau mencintai, tapi permasalahannya ialah jika engkau dicintai. Teman-teman, inilah buktinya kalau orang yang mencintai pasti man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia pasti akan ngabdi kepadanya, ngikutin. Man ahabba syai'an fahuwa man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa orang yang mencintai sesuatu pasti dia sering-sering menyebutnya. Dan kita semuanya semoga sama Allah di hari yang begitu berkah ini, teman-teman, lisan, pikiran, hati semuanya selalu bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allah taala alam bisawab. Lanjut. Allahumma salli ala sayyidina. Masya Allah, subhanallah. Sedikit Ustaz Keren. Manzuma. Saya mau bertanya tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 208, Ustadz Hanafi. Juga mungkin bisa penjabaran dari Bang Zuma. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah secara khafah, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kenapa saya bertanya ini? Ini salah satu asbab bagi teman-teman saya dulu sekitar tahun 90-an masuk Islam, karena di dalam ajaran Kristen di Bibelnya tidak ada seruan dari Yesus yang menyuruh masuk ke dalam Kristen. Jadi saya minta tolong Bang Zuma atau Ustadz Hanafi untuk menjabarkan tentang masuklah ke dalam Islam secara kafah ini cakupannya apa gitu loh. Begitu Ustadz, Bang Zuma, semua terima kasih. Ya, biar Ustadz kita yang menguraikan. Silakan, akhi. Izin abangku, guruku juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iyatubillah, bismillah. Kita baca ayat Qur'annya supaya kita mendapatkan keberkahan di komal ini. Wa'iyadu billah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil yang percaya, yang beriman. Jadi kalau yang nggak beriman nggak terpanggil di sini, teman-teman. Ya. Maka pertanyaannya, saya tadi sempat masuk di komalnya siapa tuh Bang Zuma, komalnya Tristan ya Bang Zuma. Katanya dia ada masalah apa gitu loh. Maka saya bilang sama Tristan itu sedikit ada debat dikit sih gitu loh. Saya sempat dengan narasi-narasi yang nakalnya mondok dulu. Saya bilang teman-teman, tanpa menggunakan kata Allah pun, asal seseorang yakin bahwa Tuhan ada, keyakinan itu termasuk iman. Gitu loh. Karena kalau kita belajar dengan terjemahan, teman-teman, andai kata kita hanya belajar Al-Quran terjemahan, akan jadi bahaya. Seperti dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini kitab nggak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di sini kalau dia belajar terjemahan, maka seakan-akan berarti kalau nggak bertakwa dia nggak bakalan masuk Islam tuh. Ya, dia nggak akan mendapatkan petunjuk tuh. Ini salah besar. Buktinya Umar bin Khattab itu nggak bertakwa kok, tapi dia masuk Islam. Nah ini yang perlu namanya ngaji bersanad, supaya ketika dia memiliki alat-alat untuk mengkaji Al-Quran, ulumul Quran, nahu, sorof, mantik, dan balago dan seterusnya, teman-teman, itu harus difahami. Karena kalau dia tidak coba-coba dia menafsirkan Quran tanpa alat, ya disiplin ilmu yang dimilikinya akan jadi bahaya. Nah makanya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya, bukan yang ilmu. Makanya tanda kiamat tuh nanti teman-teman akan diambil para ulama-ulama ini, dimatikan sama Allah. Karena seperti rumah itu kalau emang mau dihancurkan, pasti yang dikeluarkan pertama kali yang penting-pentingnya. Televisi, mobil harus keluar, pokoknya emas segala macam dikeluarkan yang pentingnya. Begitulah kiamat. Kalau cuman gara-gara ilmu, itu yang nggak diambil ilmu. Ilmu itu di Google bisa klik. Maka perlunya ngaji itu dengan bersanad, teman-teman. Makanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu yang beriman. Sama persis nanti teman-teman, dikit lagi Ramadan, kalimatnya ayyuhalladzina amanu kutiba alaih. Di sini kalau belajar terjemahannya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang-orang terdahulu, kan begitu. Padahal kalau dengan bahasa yang sesungguhnya, wahai yang beriman. Yang beriman itu bukan hanya manusia. Pohon,
ya, tumbuhan itu semuanya, bahkan binatang itu semuanya beriman kepada Allah. Dan itu juga dianjurkan untuk puasa. Saya tanya, puasanya yang namanya pohon itu apa? Saat dia musim gugur dia berganti dengan daun-daun yang lebih baik. Karena dia terpanggil juga untuk puasa. Nah, di sini posisinya juga ketika binatang, apakah binatang itu nggak beriman sama Allah? Beriman. Makanya kalau ada ular dia berpuasa, ganti dengan posisi yang namanya kulit lebih bagus lagi. Beruang pun demikian dan seterusnya. Dan itulah kita kalau belajar sama ahlinya yang mengerti alat hukum fikihnya, baik sampai semuanya itu harus mengerti detailnya. Bukan hanya dengan terjemahan, akan bahaya kawan-kawan. Nah, kalimat di sini udkhulu fis silmi kafah, di situ disuruh, ya, kalimatnya adalah dan masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhnya. Kalimat kafah di sini teman-teman artinya jamaah. Kita bareng-bareng. Kalau kita cinta kepada seluruh manusia, maka kata guru-guru saya, para habaib kita di Kuitang dulu dianjurkan, jadilah kamu orang-orang yang beriman yang di dalam hati kamu itu punya rasa mahabbah yang tinggi. Isi hati kamu dengan mahabbah kepada Allah yang full. Karena apa? Ketika hati orang-orang yang beriman diisi dengan kalimat mahabbah, maka tidak ada lagi ruang untuk membenci, tidak ada lagi ruang untuk sakit hati, karena sudah terisi full dengan cinta. Justru adanya api yang dibimbing oleh Ustadzana Juma, disinilah teman-teman api harus ada rasa cinta kepada mereka. Karena tujuan kita untuk berjamaah masuk ke dalam surga Allah bersama-sama. Itu tujuan kami. Dan mengenai Anda itu tidak suka, tidak mau, itu bukan urusan kami. Karena tugas kami hanya menyampaikan kawan-kawan. Nah, itulah kalimat kafah. Maka teman-teman di sini di antara para mufassir ada yang menjadikan firman Allah kafah berkedudukan sebagai hal yang menerangkan keadaan dari orang-orang yang masuk. Maksudnya adalah masuklah kalian semua ke dalam Islam. Dan yang benar adalah pendapat yang pertama tadi, harus berjamaah. Kita ajak semuanya. Karena nanti di hadapan Allah kita ditanya, hai Bang Zuma, hai Muhammad Hanafi, kamu sudah sampaikan nggak kepada orang yang oten ini untuk tentang Allah? Sudah ya Allah, masuk di komal ini kok saya terangkan. Artinya kita sudah memberitahukan informasi itu. Tapi kalau kita orang yang hidup sekarang nggak manfaat buat orang lain, kita tidak menyampaikan tentang Allah, siapa Allah dengan sifat-sifat nafsiyahnya, salbiyahnya, ma'aninya, maknawiyahnya, ini akan bahaya nanti di hadapan Allah. Kamu sudah menyampaikan tentang konsep Tuhan kepada mereka? Sudah ya Allah, saya sudah masuk di komal-komal. Tapi kembali lagi, nanti di hadapan Allah semuanya akan terkunci mulut, terkunci amalan, kitalah yang menjawab. Nanti Allah akan mengatakan, kadzab, kamu bohong, kamu itu melakukan itu karena hanya dunia kan? Nah, inilah luruskan niat kita sebagaimana kita salat setiap hari. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah gunanya kita. Doubling. Emdai doubling ya. Jadi disitulah kalimatnya teman-teman, bahwa kalau perlu tambahin guyonan saya ketika di komal-komal, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mati wa tiktoki wa facebooki wa instagrami wa youtube dan semuanya kalau perlu tambahin karena Allah. Masalah nanti dia dapat, dia koma, dia dapat fee keduniaan itu bonus dari Allah karena dia sudah berjuang. Jadi jangan sampai di framing kami butuh yang namanya dunia, kami hanya butuh Allah. Dan inilah Bang Zuma, guru saya, kita harus meluruskan teman-teman api seluruhnya, bahkan mudah-mudahan menjadi mendunia api ini. Dan kita hanya meluruskan, kita terkadang belum jujur, kita belum jujur menuhankan Allah. Kita terkadang ingat Allah itu nggak senang. Kita pada saat ingat Allah, kita senangnya urusan kita dikelarkan daripada ingat Allahnya. Maka itulah perlunya kalimat zikir ini untuk disampaikan. Anda bersalat zuhur, aqimis salah li zikri, untuk ingat Allah. Maka orang-orang yang beriman hatinya saat ingat Allah itu tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Saat orang-orang beriman itu saat dia ingat Allah dia tenang. Tapi kita kadang nggak jujur. Kita tuh tenangnya saat masalah kita kelar. Ya Allah, udah jomblo, pengen Ramadan, nggak nikah-nikah. Ya Allah, ini gimana nih nggak nikah-nikah? Kita inginnya pengen supaya dapat jodoh, baru kelar tugas kita. Padahal harusnya ingat Allahnya kita yang tenang, bukan ingat masalah kitanya yang dikelarkan. Ini yang harus diluruskan. Mudah-mudahan di sini kita semuanya dalam keadaan kafah, mohon maaf, lurus. Kenapa? Lagi mana? Ada masalah? Masya Allah. Masya Allah. Pak Aldo. Ya, di samping Ustadz, soalnya dia bertyping terus. Dia mengatakan Bang Juma buka masker, Bang Juma buka masker. Izin host, ini atas akun Razi Official diturunin aja nih, nggak jelas ini. Kita takutnya kebenet bundanya.
Masya Allah, tabarakallah, syukran jazila Ustadz Hanafi. Terus tentang sangkutannya dengan apa, mohon Bang Zuma bersedia Bang untuk menjawab, karena kalau bagi Islam ada himbauan Allah untuk kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Apakah di Biblos Kristen ada himbauan yang seperti itu? Begitu Bang Zuma. Iya, baik, Masya Allah. Pembahasan Ustadz kita benar-benar berkelas luar biasa. Nah, terkait dengan Razi, beliau itu kemarin sudah bersyahadat di kita. Beliau masih masa transisi ya. Beliau masih masa transisi. Saya sendiri yang mensyahadatkan beliau. Terkait dengan niatan latar belakang beliau apa, itu yang jelas saya melihat beliau tulus. Melihat secara fisik tulus, tapi saya nggak bisa melihat hatinya, kan gitu ya. Beliau sudah saya syahadatkan kemarin ketika saya di Bandung. Nah, kemudian apakah ada di dalam kitab mereka kemudian untuk masuk ke dalam Kristen secara kafah? Tidak ada. Masuk Kristen aja nggak boleh. Kalau kita melihat di dalam data yang ada di dalam kitab saudara kita Kristen, yang mereka ambil dari uraian kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, yang muncul kemudian di sana pelarangan menjadi Kristen itu ada. Kita lihat datanya ya. Di dalam Keluaran 23 nomor 1, janganlah engkau menyebohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nomor 2 dari Keluaran 23, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan, dan jangan memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Ini jelas ini. Makanya diterangkan di dalam kitab mereka sendiri, di dalam Matius 10 sampai nomor 30, bagaimana kemudian uraian itu menjelaskan bahwasanya apa yang diajarkan kemudian Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel itu tidak berkesesuaian dengan yang kita lihat. Itu yang tidak sesuai dengan kita lihat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuan dari dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi memang ajaran Yesus itu keras. Keras Yesus mengajarkan itu. Ini ucapan Yesus untuk Bani Israel. Makanya diterangkan kemudian di dalam kitab mereka, contoh di dalam Yeremia 66 misalnya, nomor 23. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka ini perintahnya nih, maka seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia itu artinya tanpa terkecuali. Basar dalam bahasa Yunani, seluruh umat manusia, semua makhluk yang memiliki akal akan datang untuk beribadah, sujud, menyembah kehadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi orang itu akan datang sujud beribadah, bukan salto, bukan jingkrak, bukan tepuk tangan, bukan tripping. Bahkan dikatakan dalam Yeremia 29 nomor 11, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan tentang shalom, rancangan-rancangan tentang Islam, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang saudara kita Yahudi sebutkan dengan sebutan Hasem, mengatakan dengan sangat jelas, aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang kalian, mengenai kalian. Yang aku rancang tentang kalian itu adalah Islam, shalom, damai, sejahtera. Maka dalil tadi yang bertanya saudara saya Palopo, Ali Imran,
fattabi'uni, ikut kepada Rasulullah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kita harus mencontoh. Kenapa? Karena itu adalah rancangan-rancangan yang sudah Tuhan rancangkan berupa damai sejahtera, di mana damai sejahtera ini sampulnya adalah Islam, hukum-hukum. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang belum engkau sanggup tanggung hari ini. Bahkan kalau kita melihat dalam Kejadian tentang nubuatan, Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan beranjak dari kakinya, pemerintahan tidak akan bergeser dari bahunya sebelum dia yang berhak itu datang. Siapa dia? Dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Yesus hanya untuk Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil hak kenabian, mengambil hak kerasulan, kerajaan yang Allah titipkan kepada Bani Israel ketika Allah mengatakan inni ma'akum, tetapi mereka ingkar. Kemudian Allah memberikan tongkat kerajaan itu kepada Bani Ismail, tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangan 33 nomor 2. Di situ dikatakan Zair, di situ ada dikatakan Zinai, di situ ada dikatakan Paran. Zinai Mesir kemudian merujuk kepada Nabi Musa, Sion atau Zair merujuk kepada Nabi Isa, Paran merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dialah hamba yang suci yang di tangan kanannya berpegang teguh hukum-hukum yang berupa kobaran-kobaran api, yang akan menaklukkan bangsa dengan membawa 10.000 pasukan yang suci. Sejarah penaklukan kota Mekah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang dengan 10.000 pasukan dari Madinah untuk menaklukkan dan menundukkan kemudian hukum-hukum kepada kota Mekah hingga hari ini. Subhanallah. Inilah yang dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 10, bahwa Tuhan akan datang bersama dengan hambanya yang suci dengan hukum-hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya untuk menghanguskan semua hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi ini, dengan dimulai beserta gemuruhnya langkah 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah Al-Mukarram. Demikian gak nyambung ya. Yang pastinya kita semua harus secara kafah mengikuti ajaran agama Islam. Benar yang disampaikan guru kita tadi Muhammad Hanafi, Masya Allah, kita umat Islam harus menyeru kepada seluruh makhluk untuk menjadi seorang mukmin, untuk menjadi seorang muslim yang taat. Setelah kita menjadi muslim kemudian karena Allah, kita harus melaksanakan sepenuh hati. Jangan diterima sebagian, ditolak sebagian. Begitu menjadi Islam, jangan hanya mau percaya kepada Allah lalu kemudian meninggalkan Rasulullah, itu juga tertolak. Berarti tidak secara kafah kita menerima Islam. Begitu alam semesta ini sudah menjadi muslim semuanya, maka muslimnya harus totalitas, yaitu secara kafah, mengikuti kemudian apa yang menjadi instruksi Allah dan menjadi instruksi Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Demikian. Silakan dilanjut sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya mengucapin salam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Lanjut. Ini Terima kasih Bang Bang Imrus, ini hari Ahad Bang Imrus, belum gajian. Iya Bang. Bang Zuma, dia menghindar dari saya. Tagihan tai sapi penghapus dosa belum dibayar. Aduh. Nah itu dia maksudku. Jangan dibongkar semuanya, tolong Bang Zuma, ada Ustaz Hanafi juga di sini. Aduh. Bang Zuma, sedikit Bang, saya bisa mengambil poin dan inti dari paparan Bang Zuma tadi. Itu udah bisa menjadi alasan kuat bagi saudara-saudara kita orang Kristen untuk tidak menyembah Yesus sebagai Allah, apalagi tidak ada himbauan Yesus untuk masuk ke dalam Kristen, karena Yesus juga tidak kenal dengan Kristen. Begitu mungkin Bang Zuma.
Karena ada beberapa teman saya yang masuk ke dalam. Betul. Sedikit lagi. Ya. Oke, silakan Bang. Iya. Jadi gini. Ya. Ini pegangan kita sebagai umat Islam, karena umat Islam itu kan bercerita tentang kitab mereka. Jadi tak apa kita membahas kitab mereka selama ada pada koridor yang sebenarnya. Kita lihat di dalam Matius 7 apa yang diterangkan kemudian. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kamu bisa mengenal nabi palsu ini. Apa buahnya? Memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, bermukjizat dengan nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, kemudian bernubuat dengan nama Yesus. Matius 7 nomor 15 dan seterusnya. Ini sangat jelas bagi kita yang mau belajar. Dikatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah murid Yesus pertama kali, bukan Kristen. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya non Yahudi nyamar Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya non Yahudi yang ganas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, buah ara dari rumput yang berduri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, itu tidak mungkin. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan makan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa buah itu? Muncul orang yang akan berkata, wahai Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, Tuhanku yang ada di langit. Pada hari itu, pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku. Nah ini buahnya nih, buahnya ini. Pada hari itu banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu Yesus, mengusir setan demi namamu Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Yesus. Yesus berkata, pada waktu itulah. Nah, Yesus bercerita tentang akhir zaman. Nanti di akhir zaman, pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka orang-orang Kristen, aku tidak pernah mengenal kalian wahai orang Kristen, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini larangan nih, larangan jangan menjadi orang Kristen, jangan pernah masuk dalam golongan orang yang menyebut Yesus Tuhan, jangan masuk dalam golongan orang yang memanggil Yesus dengan mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Jangan masuk dalam golongan itu, jangan sekali-kali. Kenapa? Karena ini tertulis dengan jelas, aku akan mengusir mereka dengan berkata, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jangan menjadi Kristen, karena ini adalah bukti tiket akurat dari Yesus tanpa ada yang diragukan. Karena dia katakan pengajar palsu akan mengajarkan menyembah dirinya, memanggil dia Tuhan, dan melakukan apa yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Demikian. Syukran jazakallah. Iya, sama-sama ukhti. Matius 7 nomor 15 sampai 23. Iya. Sebanyak itu pemaparan Zuma ya. Itu Iya, tidak Paman. menjelaskan, ya, cuman menyalahkan. Harusnya siapa Allah? Kalau memang Yesus bukan Tuhan, Allah itu Tuhan, siapa? Apa itu Allah? Sementara Yesus bisa diterangkan. Yesus. Allah tidak, Zuma terangkan gitu. Coba terangkan dulu kepada saya. Oke, baik. Saya terangkan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Kita baca sama-sama. Ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah
apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Hamba Allah yang suci, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kita masuk ke dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah Tuhan satu-satunya yang tidak pernah didekati oleh kematian. Di dalam bahasa Yunaninya disebutkan kemudian tidak pernah tersentuh kematian. Athanasia, tidak dapat binasa, tidak dapat mati, tidak takluk kepada kematian. Yesus gugur. Hanya Allah yang bisa duduk di situ. Dialah satu-satunya yang tidak dapat binasa. Ulangan 32 nomor 39. Akulah Elohim yang menghidupkan dan mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah satu-satunya yang tidak dapat didekati oleh kematian. Yesus gugur, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, bertahta di atas arasy. Dialah Allah. Yesus tak bisa. Seorang pun tak pernah melihat dia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Makanya tidak ada yang bisa lihat Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Sedangkan Yesus bukan cuma bisa dilihat, ditampar, diludahi, ditonjok, ditombak, dikubur. Yesus tak bisa duduk di situ. Tak ada seorang pun yang bisa melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus tak bisa duduk di situ. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30. Jadi Yesus ini dan Allah jauh. Yesus manusia, Allah adalah pencipta manusia. Beda. Level Tuhan kita beda. Seperti itu, Bung. Silakan. Ya, begini. Yesus itu seperti apa? Ini loh Yesus. Allah itu seperti apa? Ini loh Allah. Itu yang harus diterangkan. Baik, kalau saudara berbicara mengenai Allah, Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan tidak serupa dengan manusia. Allah tidak serupa dengan makhluk. Yang bisa ditelaah oleh pemikiran kita adalah makhluk, sedangkan Allah itu bukan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi bercerita tentang Allah, yang 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Allah. Tidak ada yang serupa seperti Engkau ya Allah. Engkau maha besar. Allahu Akbar. Engkau maha kuasa. Ini jelas Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. Tidak ada sesuatu yang sama seperti Engkau. Tidak ada sesuatu apapun di atas langit dan bumi ini yang sama seperti Engkau. Al-Quran menceritakan tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama seperti Allah. Anda ingin menggambarkan Tuhan kami seperti apa? Pejamkan mata, kemudian aku mau bayangkan Tuhannya umat Islam. Begitu Anda pejamkan mata, Anda kemudian membayangkan huruf Allah. Itu bukan Allah, itu huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab. Anda pejamkan mata lagi, mau bayangkan Tuhan umat Islam. Enggak bisa, enggak bisa. Malam itu hanya kemudian masuk ke dalam rumah ibadah, mereka mengangkat tangan menghadapkan wajahnya kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Allahu Akbar. Allah yang maha melihat, maha mendengar, mendengarkan dan melihat hambanya. Gantian Anda masuk ke kamar, teriak juga, Yesus ente leheng ente. Yesus dengar enggak? Yesus lihat enggak? Tidak, karena Yesus punya keterbatasan, dia makhluk. Beda. Jadi antara Tuhan kita yang tidak, Tuhan kami yang tak terbatas kemahakuasaannya dengan Tuhan Anda yang terbatas itu tidak bisa disandingkan, Bung. Anda bisa menunjukkan Yesus. Mana Yesus? Itu yang mana? Itu, Pak. Yang mana? Yang di dinding. Loh, betul itu Yesus. Kok di rumah opung saya rambutnya keriting, kulitnya putih. Teman saya yang dari Ambon kemarin rambutnya keribu. Yang mana ini? Yesus yang mana? Jadi tidak bisa setarakan Allah
dengan makhluk Yesus yang menurut iman saya pribadi, yang Anda sebut Yesus itu sebenarnya adalah Yudas Iskariot yang Anda sembah selama 2000 tahun lebih. Demikian. Ada lagi? Yang saya dengar laisa kamisli sayun. Nah, Tidak seumpama. Tidak bisa Iya. dijelaskan seperti apa dan tidak Yes. tahu bentuknya apa. Seperti gajah. Orang buta bercerita Yes. gajah. Orang buta satu ke orang buta yang lain bercerita gajah. Sama-sama orang buta, tetapi cerita gajah. Iya. Omong kosong ceritanya. mm-mm. Dia tidak Iya. mengenal gajah. Seperti Oke. itulah Gajah orang ini- yang tidak mengenal gajah Tuhan. ini makhluk Yang atau bukan? Katanya, laisa kamisli say. Gajah. Oke, baik. Sekarang begini, Bung. Apa kata Nabi Musa terkait hakikat Tuhan itu? Hakikat Tuhan itu seperti apa kata Nabi Musa? Iya. Kata Nabi Wujud Tuhan kata Nabi Musa itu, Tuhannya Nabi Musa wujudnya Tuhan kayak di mana? Lembah suci tua. Ya, Gitu. kata Tuhan, Jadi keluaran ketiga itu lepaskan bohong. sendalmu Musa. Lalu datanglah berupa wujud api. Dilihatnya, akulah Oke. Tuhan, kata api. Oh, Itu gitu. Tuhannya api. Nah, terus apa? Oke, baik. Keluaran 33 nomor 20 kita coret aja ya. Dicoret di stabilo ya atau di tipex. Iya. Firman Tuhan datang kepada Nabi Musa. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini apa maksud ini? Apakah Nabi Musa melihat Tuhan? Iya, Apakah Nabi Musa melihat Tuhan? di lembah suci Apakah Nabi tua. Musa melihat Tuhan? Melihat Musa melihat Tuhan. Apakah Nabi Musa apa yang dilihat oleh Nabi Musa? Apa yang dilihat Tuhan di situ? Wujudnya kayak apa? Ketika Musa disuruh datang oleh Tuhan, Wujudnya kayak apa? lalu wujudnya berupa api. Wahai Musa, akulah Tuhan, katanya. Oh, Api. Jadi Tuhannya oh api. begitu. Jadi menurut saudara, wujud Tuhannya Nabi Musa itu api, gitu. Iya, wujudnya api. Karena dia mengata, akulah Mati Tuhan. nih zaman rahasia anak-anak. Wah, ini ikut kepada agama Majus, penyembah api ini. Nah, sekarang Zuma harus Jadi bukan manusia. Jadi bukan manusia. Jadi Tuhannya Nabi Musa itu api, bukan manusia. Iya, api. Api Wah. mengatakan dirinya Tuhan. Waduh. Jadi ayat Keluaran 33 nomor 20, engkau tidak dapat memandang aku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sekarang Musa memandang api enggak? Kan yang dilihat api, ya api. Memandang api enggak? Memandang. Mati enggak Iya. Nabi Musa? Mati. Enggak mati. Mati Mija. Enggak mati. Hidup. Masih hidup. Berarti yang dipandang Nabi Musa ini, api atau Tuhan? Api. Karena dia melihat Api. api. Tuhan bukan? Tuhan. Iya, Tuhan enggak itu? Itu Tuhan. Kenapa Nabi Musa tidak mati? Kenapa Nabi Musa tidak mati? Kenapa Nabi Musa tidak mati? Karena yang dilihat api. Ya berarti bukan Tuhan. Lucu ente, lucu. Kalau kamu dekat di sini, prototin celanamu, pentil pakai karet. Jadi Anda mengatakan yang dilihat Nabi Musa api. cuma melihat Tuhan. Apakah yang dilihat Nabi Musa Tuhan? Bukan, saya tanya lagi. Yang dilihat Nabi Musa Tuhan atau api? Api. Api, bukan Tuhan.
Ya api itu mengatakan akulah Tuhan. Jadi Tuhannya api. Oh begitu. Oh begitu. HP yang kamu dengar dariku di hadapanmu itu berkata akulah Suma. Berarti HP-mu adalah Suma gitu. Iya. Oh berarti HP-mu merek apa? Merek Zuma. Ya sudah, kau cium-cium lah itu HP. Cium Suma berarti. Allahu Akbar. Nah, jadi itu orang Masya hutan Allah, yang Masya Allah. bisa Saudaraku, menjelaskan di Tuhan. dalam kitab saudara. Tunggu. Oke, baik. Saya kasih data saudara ya. Saya kasih data supaya kita belajar sama-sama ya. Boleh Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 8. Di Kisah Para Rasul 8 kemudian di situ sangat jelas diterangkan bahwa di Kisah Para Rasul 7 ya. Kalau di Kisah Para Rasul 8 itu terkait dengan Filipus. Kisah Para Rasul 7 di kitab saudara itu diterangkan bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah para malaikat, bukan Tuhan. Yang datang berfirman kepada Nabi Musa itu adalah para malaikatnya. Tuhan menyatakan dirinya berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, surah Asy-Syurah ayat 52. Tidak pantas manusia berbicara langsung dengan Allah, tetapi Allah kemudian berbicara melalui tabir, melalui malaikat, melalui kemudian pewahyuan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul kitab saudara. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kamu telah menerima kitab Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Yang menyampaikan Taurat kepada Nabi Musa siapa? Para malaikat. Itu tidak bisa saudara bantah. Nah, jadi ketika saudara mengatakan, itu bukan malaikat, saya kasih lagi data. Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Musa inilah yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri dia kepada Musa dalam bentuk semak duri yang menyala. Jadi yang datang tadi berupa semak duri dan api itu siapa? Siapa? Malaikat. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kalian semua. Nabi Musa menerima firman melalui malaikat. Ini kitab saudara yang mengatakan, bukan Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan. Kalau di Al-Quran Nabi Musa minta, ya Rabb, aku percaya engkau ada. Ya Allah, aku yakin engkau ada. Aku mempersaksikan keyakinanku, engkau itu ada ya Allah. Tapi ku mohon, kata Nabi Musa, please ya Allah. Kenapa Musa? Aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani. Wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Jadi Allah memang menyampaikan percakapannya melalui kepada Nabi Musa melalui perantaraan pewahyuan. Sama seperti saya menyatakan diriku kepada saudara melalui perantaraan HP. Tapi HP itu bukan Bang Suma. Nanti pergi-pergi kamu ke mall, kau belikan baju HP kau itu, kau belikan sepatu, kau belikan tas, kau belikan cincin, jam tangan, kau pikir itu Bang Suma. Gila ente. Gitu ya Bang ya. Jadi yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Nabi Musa tak mampu mempertunjukkan wujud Tuhannya itu seperti apa, tak mampu. Yesus juga mengatakan, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu Yesus siapa? Kan sudah dilihat Yesus. Oh, dia bukan Tuhan.
Karena Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melihat Bapa, kamu tidak pernah melihat Tuhan, kamu tidak pernah melihat Elohim, kamu tidak pernah melihat Hasim. Sementara Kristen, siapa Yesus? Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Hasim yang mulia, Yesus adalah Yehova Yahweh. Padahal Yesus mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa melihat Bapa. Loh, yang berbicara menurut Kristen adalah Bapa, gundul. Gitu ya saudara Renaldi. Jadi belajar itu, kata ustadku, afala tatafakkarun afala taqilun, harus menggunakan takaran akal, takaran pemikiran, bukan doktrin, bukan dogma mimbar gereja. Demikian. Lanjut yang lain. Berarti Tuhan masih yang bernapas lu. Kirain sudah pingsan. Apa Bang Renaldi? Lanjut Bang Renaldi. Silakan akhi, diambil alih. Saya siap-siap ansar. Silakan, fadal. Masya Allah. Bang Renaldi, makanya teman-teman ini menjadi satu edukasi buat teman-teman muslim juga sambil belajar tentang akidah, tentang aqidatul awam secara ahli sunnah wal jamaah teman-teman. Bang Renaldi dan teman-teman yang Kristiani mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan dikasih anugerah akal bisa berpikir dengan baik dan benar. Orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Karena kita tuh diberi sama Tuhan tuh panca indera. Selain penglihatan, kita juga punya pendengaran, punya pengecap, punya perasa. Bahkan kita diberikan akal untuk berpikir. Gitu Bang Renaldi. Bahkan di dalam konsep-konsep akidah teman-teman yang khusus muslim dan juga nggak apa-apa untuk belajar. Bahkan saya roti kehidupan sering bertanya tentang konsep-konsep akidah yang Kristen, saya sampaikan dengan baik, dengan benar ya. Bahkan saya yang belajar ya sampai setahun lebih tentang aqidatul awam, saya bisa menjabarkannya dengan hanya 10 menit. Teman-teman, di sini kita memiliki sifat-sifat siapa tuh? Allah yang memiliki sifat 20, diantaranya ada yang namanya nafsiyah teman-teman. Apa itu ta'arifnya? Artinya arti daripada nafsiyah. Ta'arifnya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat, bagi Allah ini selama Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Karena itu menjadi pelajaran penting untuk teman-teman. Ketika apa buktinya adanya Allah? Buktinya ada Allah itu adanya alam, adanya kita. Berarti kalau Allah nggak ciptain alam dan nggak ciptain kita, berarti Allah nggak ada. Itu terbantahkan. Maka disitulah nafsiyah ada yang namanya sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Allah itu wujud sebelum kata wujud itu ada. Jadi Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah Allah, yaitu nafsiyah wujud. Lalu ada salbiyah teman-teman. Apa itu salbiyah? Hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza, atau azza wa jalla. Ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas, yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 5, yaitu qidam, sedia, baqa, kekal, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru, qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyat, yaitu esa. Maka ini menjadi pelajaran penting untuk yang muslim atau orang yang sedang mencari siapa tuh Allah. Maka ketika ada orang agnostik, bahkan orang ateis, bahkan yang nggak mengakui dia punya Tuhan. Kalau Hanafi, kalau memang Allah itu Tuhan, di mana adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Laisa kamislihi syai'un fil ardi. Bahkan kalau perlu anak kita bertanya, Hanafi, ayah, bunda, abangku, kakakku, kalau memang Allah itu Tuhan, di mana adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Mukhalafatul lil hawadis, masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Lalu ada ma'ani. Sifat ma'ani adalah ta'rifnya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Sifat ma'ani ini ya Allah yang teman-teman yang harus difahami ialah tiap-tiap sifat yang mawjud, yang berdiri dengan zat yang mawjud, yang mewajibkan baginya satu ketentuan hukum. Karena memang Allah itu adalah harus iradah, harus qudrah, harus ilmun, harus hayat, harus sama, harus basar, harus kalam. Allah itu harus kuasa. Maka secara ilmu, secara logika, secara pikiran kita yang Allah kasih terbatas, kita tanya, lawan daripada putih adalah hitam. Bagaimana mungkin? Oh iya, lawan putih hitam. Lawannya kuasa, tidak kuasa. Berarti kalau ada Tuhan tidak kuasa, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus kudrah.
Tuhan itu harus kuasa. Maka disitulah akal ini berpikir dengan cara baik dan benar, teman-teman. Maka saya selalu bilang kepada teman-teman, orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung, karena kita diberi oleh Allah panca indera. Selain penglihatan, kita punya pendengaran, punya pengecap, punya perasa, bahkan diberi akal untuk berpikir. Seperti apa Allah? Maka kalau Allah memang Tuhan, di mana tempatnya, seperti apa rupanya, dan kapan adanya, masa, waktu, tempat, seluruh alam semesta ini ciptaan Allah. Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai seluruh antariksa ini ciptaannya. Bagaimana mungkin kalau secara logika, seumpama ada bundo bikin bakwan, terus bundo haruskah sama seperti bakwan? Ini akal terbantahkan. Nggak mau bundo bikin bakwan wajahnya seperti bakwan. Begitupun Tuhan ciptakan manusia, Tuhan jadi manusia. Kemana beleng-beleng? Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut. Mantap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, sehat Bang? Lagi sholat ya? Mau sholat asar. Blender, gue izin 5 menit, gue mau ini nih, korek gue hilang. 5 menit, 10 menit, korek gue hilang, bentar. korek hilang. Lagi sholat. Ya, silakan Renaldi. Sini, ku bikin gepeng dulu. Banyak kali cakap kau. Silakan aja lah. Coba aku tanya sama kau Renaldi, apakah kau benar-benar sebagai pengikut Yesus? Renaldi, hei, mana yang mau kau gepengkan? Tanya aja udah. Renaldi, aduh, tidak ada dasarnya Yesus itu Tuhan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Apakah Yesus berkata, dengarlah hai seluruh manusia, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa? Apakah kalian Bani Israel? Tidak. Tidak ada, itu hukum yang paling utama. Pernahkah Yesus mengajarkan Trinitas? Pernahkah Yesus mengajarkan Tritunggal? Tidak ada. Tuhan Esa, Wahyu 2:29, janganlah sembah aku, karena aku pun hamba seperti engkau. Sembahlah Allah. Tidak ada. Mana yang dikatakan kalian sebagai pengikut Yesus? Mana? Ajaran Yesus tidak ada satupun yang kalian ikutin. Satupun nggak ada. Tidak ada. Kalau kalian mengatakan dibaptis, siapa yang membaptis? Murid-murid Yesus. Apakah Yesus mengenal dengan pendeta? Apakah Yesus mengenal gereja? Apakah Yesus mengenal Kristen? Tidak. Siapa yang membaptis kalian? Pendeta. Mana dasarnya? Mana dasarnya kalau memang Yesus itu Tuhan dan kalian sebagai pengikut Yesus? Mana? Tidak ada. Satu pun nggak bisa kalian buktikan. Kalau kalian selalu ditanya, kami pengikut Yesus, tapi satu ajaran Yesus pun tidak ada yang kalian ikutin. Ini paling dasar. Yesus mengajarkan Tuhan Esa, Musa mengatakan sembahlah Allah, memerintahkan menyembah Allah, dan Yesus mengakui dirinya hamba. Mana dasarnya coba? Renaldi, aduh. Muhammad mengatakan, ayu wahid la ilaha illallah. Jika kamu percaya Allah, maka terangkanlah Allah itu siapa. Nah begitu, Zuma tidak menerangkan Allah itu siapa, sementara Muhammad menerangkan Allahnya itu siapa. Kemana-mana 13 tahun Muhammad menerangkan Allah itu siapa. Kemana-mana cakap kau ini. Begitu. Mana mantap. Cakap kau kemana-mana arahnya. Apa yang mau kau pertanyakan di situ? Itu sudah berulang-ulang dijelaskan kepada kalian. Dasar kalian aja memang, aduh. Apa yang mau kau pertanyakan di situ? Kau bertanya tentang Allah kami? Kau bertanya tentang Allah kami? Kau bertanya tentang Allah kami? Laisa kamislihi sayun wa huwa samiul basir. Tiada satupun yang sama dengan Allah. Paham kau?
Ketika kau membayangkan Allah itu gunung, dia bukan gunung. Ketika kau membayangkan matahari, dia bukan matahari. Tidak ada satupun. Apalagi mau kau pertanyakan? Qul huwallahu ahad, Tuhan itu esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Di mana kau kurang jelas? Dia mengenalkan melalui namanya di 99 sama yang selalu disandingnya. Dia maha pengasih, maha penyayang, dia maha lembut. Tuhan itu wajib konsisten. Wajib konsisten. Ketika dia maha kuat, dia tidak mungkin lemah. Karena apa? Kita mengenal Tuhan berdasarkan firman-Nya, perkataannya. Ketika kalian dihakimin, kalian dikasih kesempatan untuk bertanya. Silahkan, sampaikan apa mau. Tuhan, bagaimana kami mau yakin terhadap-Mu ketika perkataanmu pun mencela-mencela, sebentar ngomong gitu, sebentar ngomong gini. Bagaimana kami mau yakin? Sedangkan Kau tidak bisa terlihat dan tidak terdengar. Hanya berdasarkan perkataanmu kami mengikutimu. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan kesulitan pemahaman terhadap kita karena dia tidak terlihat? Kalau konsep, kalau berbicara diskusi terhadap kalian, kalau berbicara tentang ajaran, enak kan jawabnya, enteng, simple. Kristen itu simple, sangat simple. Tapi kalau sudah konsep ketuhanan, makan bodrek 3, 4, 5, gak mempan. Tapi kalau tentang ajaran, kalian yang mengatur Tuhan. Sebenarnya kalau memang kita ada di perdebatan ini, kalau memang benar-benar kalian mengikuti Yesus, apa kata Yesus? Janganlah engkau mengurangi dan menambahi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Itu clear. Selama ini kalian hanya menambahi dan mengurangi, makanya terjadi banyak denom di kekristenan. Kenapa? Selalu menambahin, mengurangi firman Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan sebab tertulis, sebab tertulis. Sebab tertulis. Dan kami pun di sini Islam tidak berani menambahi, mengurangi Bible kalian, nggak berani. Apa yang tertulis itu yang kita pahami. Kita sama-sama orang sekolahan. Jangan kalian tambahi dan kalian kurangin. Jangan menjadi umat Paulus. Jangan. Kalau memang umat Paulus benar, karena Paulus yang mendirikan Kristen. Apa kata Paulus? Yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Benar itu. Umat Paulus iya, seorang bodoh yang berkeyakinan. Itu. Kalau kami di sini keras. Makanya jangan kalian tambahi dan kalian kurangin firman Tuhan kalau kalian tidak disebut pendusta. Itu paling jelas. Makanya kita di sini meluruskan. Meluruskan. Kita nggak cari pembenaran, mencari kebenaran. Yang salah jangan diikutin. Itu aja. Kalau kalian benar-benar mengikuti firman Tuhan, kalau kalian benar-benar sebagai pengikut Yesus, dengan lantang kalian selalu mengatakan, hei, apa agamamu? Oh, kami pengikut Yesus. Apa yang kalian ikutin tentang Yesus? Ajaran apa yang kalian ikutin Yesus? Apa? Satu pun nggak ada yang bisa kalian tunjukkan. Hukum kasih. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, segenap akalmu. Apakah kalian sudah mengasihi Tuhan dengan akal? Belum sempurna. Ini hukum yang terutama, hukum yang terdepan. Apakah kalian sudah mengenalnya? Apakah kalian sudah mengikuti? Kasihilah dengan segenap akalmu. Udah kalian gunakan akal untuk memahami Tuhan? Belum kalian gunakan. Kalau kalian gunakan akal, kalian tidak akan menuhankannya. Dengan jelas nanti di akhir, di saat nanti menghakimin, yang pertama ditanya, hei Otet, hei umat Kristen, pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Pernahkah aku mengatakan untuk menyembahku? Apa jawaban kalian? Hei umat-umat Indonesia, Kristen Indonesia, apakah kalian Bani Israel? Pernahkah aku mengatakan untuk seluruh bangsa? Tak pernah. Jadi nggak ada. Jadi inilah dasarnya. Kalau kalian benar-benar mengikuti firman Tuhan, nggak akan ada terjadi perdebatan. Nggak akan. Benar-benar ya. Tapi kalian selalu melenceng-lencengkan firman Tuhan itu. Selalu menambah, mengurangi. Akhirnya apa? Merasa sok jago, merasa sok hebat. Oh ini pemahaman. Contoh Wanes Tritunggal, bagaimana perdebatan saling bidat membidatin. Advent, karismatik, Unitarian, terlalu banyak. Kenapa? Masing-masing punya pemahaman. Itulah kalau kita tidak mempunyai tafsiran tersendiri, bahaya, sangat bahaya. Ini jadinya
Karismatik dan Protestan terjadinya permusuhan, Oneness Tritunggal terjadinya permusuhan. Satu Tuhan loh. Mana hukum kasih ketika terjadi permusuhan antara satu Tuhan satu iman? Mana hukum kasih yang ditegakkan? Apakah kalian dikatakan selamat? Hancurlah. Mana? Gak ada kan? Silakan Koran Aldi, apa yang mau kau tanggapin? Mana Zuma tadi? Aduh. Gak lep aku. Aku bikin gepeng dia nanti. Banyak kali cakap tahu. Tuhan mengatakan, kau sebut-sebut namaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi engkau tidak mengenali aku. Sia-sialah perbuatanmu. Gepeng kamu nanti. Apakah kau mengenal Tuhanmu? Hah? Apakah kau mengenal Tuhanmu, Renaldi? Hei. Hei. Iya. Hah? Kau mengenalnya? Kau mengenalnya? Bagaimanakah ciri-ciri dan fisiknya? Bagaimana ciri-ciri dan fisiknya? Ada. Oke, aku tanya. Kalau kau benar-benar sangat mengenal Tuhanmu, aku mau bertanya sama kau. Boleh? Gak boleh. Kau nggak bertanya, imani saja. Kayak ginilah kelakuan ini. Kamu mau nanya apa? Nanti aku mau menguji. Aku mau menguji atas apa yang kau katakan bahwasanya kau sangat mengenal Tuhanmu. Ya? Kau sangat dekat dengan Tuhanmu? Ya. Oke. Firman Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, berapakah nomor kaki Tuhanmu? Jawab. Kalau kau memang sangat mengenalnya dan sangat dekat, berapakah nomor kakinya? Kau jawab. Hei, kau jawablah. Hei, apa? Pertanyaanmu aja tidak masuk akal. Itulah berarti kau nggak mengenal Tuhanmu. Dari mana jalan yang tidak masuk akal? Firman telah menjadi manusia. Yang aku bertanya tentang kemanusiaannya. Salahkah pertanyaanku? Kamu menanya nomor kaki Tuhan. Tapi kau mengenal dan dekat. Apalagi? Kau mengenal dan dekat. Hei. Ya iyalah. Pakai sepatu. Ya nggak pakai sepatu Tuhanmu. Hancur kali bah, hancur. Dia nggak pakai sepatu. Hah? Iya. Jadi Tuhanmu berjalan ke sana kemari nggak pakai sepatu. Iya, kau salah. Pertanyaanmu itu salah. Lah, salah. Tapi nomor kaki Tuhan nomor berapa? Lah aku nanya karena Tuhan kau manusia, makanya aku bertanya tentang kemanusiaannya. Jadi dia nggak pakai sepatu selama ini, nggak pakai sendal, kaki ayam. Dia nggak pakai sepatu. Kaki ayam dia. Aduh, mati kita. Jadi dia selama ini nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Tidak. Berarti kau tidak mengenalnya. Kenapa lagak kali kau tadi mengatakan kau mengenal Tuhan kau dan sangat dekat? Sekarang aku tanya sama kau, bagaimanakah ciri-ciri fisiknya? Rambutnya panjang atau tidak? Hah? Hei. Dia bisa dikenali karena dia ada. Iya, kau kan mengenal dia. Apakah rambutnya panjang? Iya, kalau kau berperasaan begitu. Iya, aku bertanya sama kau, makanya kau jawablah. Kau kan mengenal dia, apakah rambutnya panjang? Iya, dia kalau kau berprasangkaan rambutnya panjang, dia panjang rambutnya. Aku nggak berprasangka, aku bertanya karena kau mengenalnya. Aku tanya rambut dia panjang atau tidak? Hah?
Iya, rambutnya panjang. Iya, hancur kita. Terhinalah laki-laki yang berambut panjang, mati kau. Hah? Tuhan kau terhina, terkutuk. Cemana coba? Kayak gitu kau Tuhan kan? Tuhan yang terhina dan terkutuk. Aduh, hancurlah. Hancurlah kalian, mana lah kau paksakan kayak gini. Iya, dia mengatakan aku sesuai prasangka nambahku. Kalau dia Siapa yang berprasangka? dia panjang. Ah, Kalau di yang berprasangka siapa? Yang berprasangka itu siapa? Siapa yang berprasangka? Kalian kan berprasangka dia Tuhan, yang sebenar-benarnya dia bukan Tuhan. Prasangka kalian itu. Di dalam hadis ada. Di dalam hadis, aku Tuhan sesuai prasangka nambahku. Kok nggak bisa jawab itu? Beginilah umat-umat Kristen ini. Jadi benar apa yang dikatakan Paulus ya? Benar, sesuai. Karena apa? Pauluslah yang mendirikan Kristen. Pauluslah yang mendirikan jemaat-jemaatnya pertama kali di Antioquia. Pauluslah yang tahu karakter-karakter kalian. Banyak pernyataan-pernyataan Yesus dibantah oleh Paulus. Banyak. Ini karena tadi dasarnya apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Apa kata Paulus? Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus, karena kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas, Yesus mengatakan, siapa yang tidak menyunatkan dirimu, maka akan dilenyapkan dari bumi ini. Apa kata Paulus? Paulus berkata, siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Semua pernyataan Yesus dibantah oleh Paulus. Bahkan Paulus sendiri pun mengaku dirinya Bapa. Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut Bapa pun di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Apa kata Paulus? Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu karena Injil yang kuberitakan. Makanya kalian umat-umat Paulus, semua apa yang kalian sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan. Entah dari mana yang kalian dasarkan. Mereka memuliakan, sebenarnya mereka tidak memuliakan. Jelas. Tidak ada kalian memuliakan Tuhan itu. Konsep ketuhanan sendiri pun bahkan kalian tidak tahu. Bahkan tidak tahu sama sekali. 1 Roma 22, mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tapi mereka bodoh. Roma 1:21, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Sebaliknya, pikiran mereka sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Fakta. Apa yang disampaikan Paulus ini fakta yang terjadi sama kalian. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jelas, apa yang dikatakan sesuai yang kami lihat terhadap kalian saat ini. Sesuai. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Coba, dengan gamblang Paulus mengatakan seperti ini. Paulus berpura-pura untuk menjadi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, aku Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kayak gini kelakuan Rasul. Mengambil umatnya dengan cara berpura-pura. Tidak ada satupun, semua di Bible kalian tuh, makanya membuat kami respect. Semua, baik itu nabi, Tuhan, malaikat, tidak ada yang baik di Bible kalian. Nabi itu penyampai firman Tuhan, tetapi kelakuannya tidak benar, mabuk-mabukan sampai telanjang bubil. Tuhan juga dikatakan pencuri keledai, malaikat juga dikutuk. Siapapun yang datang kepada kalian dengan memberitakan Injil selain daripada Injil kami, walaupun malaikat dari surga, terkutuklah dia. Coba, malaikat dari surga pun dikutuk sama Paulus. Tuhan dikutuk, malaikat dikutuk.
Bibel kalian itu terlalu banyak tulisan Paulus, tetapi fitnahan Paulus tidak ada satupun di Bibel. Gak ada. Semua fitnahan, Nabi difitnah, Tuhan difitnah, malaikat difitnah, semua difitnah. Kapankah Paulus dan Yesus pernah bertemu? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu. Dia mengikuti bagaimanakah Paulus mengajarkan ajarannya kepada orang-orang? Ia mengikuti Paulus dari belakang beberapa hari berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Dipromo dia, dipromo sama orang lain. Dipromo Paulus itu, coba lah. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberikan kebenaran, jalan kebenaran dan keselamatan. Coba dipromo dia, dipromosikan. Kapan pula dia dibuatkan sebagai rasul? Disinilah kami dasarnya, belum lagi kalian mencomot-comot dari Al-Quran, merasa diri kalian pede. Wah, Kristen duluan, Kristen duluan. Enggak saja, belum lagi penyalipan. Mana? Tidak ada bukti satupun tertulis Yesus disalib, dan faktanya pun tidak ada salib di Golgota, kosong. Coba kau ketik di YouTube penyaliban Yesus di Golgota, apa yang keluar? Apa yang keluar? Mana? Wisata rohaninya mana? Semua sejarah itu meninggalkan sejarah, apapun itu. G30 SPK aja meninggalkan sejarah. Ini sejarah terbesar loh penyaliban, sangat terbesar. Hei, aku pernah turun ke bumi ini, kutinggalkan sejarah, salib kutinggalkan sebagai tanda aku merendahkan diri kepada kalian. Kutinggalkan sejarah ini, kutinggalkan salib, dan kuciptakan salib ataupun kayu yang bisa bertahan sampai hari kiamat. Aku maha kuasa kok, aku Tuhan kok. Bisa saja aku menciptakan kayu yang bisa bertahan sampai hari kiamat. Kutinggalkan sejarah ini agar kalian tahu bahwa aku pernah turun ke bumi sebagai Tuhan. Agar kalian tahu kenapa kalah sama Firaun. Kenapa Firaun yang mengaku Tuhan kenapa kalah? Yang mengaku Tuhan loh bisa meninggalkan sejarah, bisa meninggalkan mayat yang utuh sampai saat ini. 3200 tahun lebih lama Firaun daripada Yesus. Mana? Tapi kalian butuh bukti. Kalian selalu mengatakan, mana buktinya? Mana yang nyata? Mana salibnya? Mana salibnya coba? Berangkat kalian ke Golgota. Makanya kalian kumpulkan uang, berangkat kalian ke Yerusalem, biar tahu. Jangan asik bayar perpuluhan aja. Berangkat kalian ke Yerusalem, mana sejarahnya? Gak kepingin kalian foto-foto di salib? Gak kepingin? Bukti sejarah? Mana buktinya? Satu pun gak ada tertinggal bukti dan riwayat. Oh, beda sama Nabi Muhammad. Seorang manusia, sejarahnya ada. Salibnya ada bener. Di Panglong. Salibnya ada samping saya itu istri saya. Istri saya kalau lagi ngejemur tuh ada. Kalau lagi ngejemur saya ada salib itu istri saya itu. Lanjut. Disita Ustaz, disita. Panglong belum bayar rupanya. Aduh. Panglong Sumber Jaya. Panglong Sumber Jaya. Terus mana ditagih nggak ada salibnya coba? Mana salibnya? Itu aja lah dulu, nggak malu kalian? Nggak ada buktinya? Nggak aja. Setiap persidangan aja pun kalau tidak ada bukti lengkap nggak bisa dilanjutin persidangan. Mana coba? Bisa pula Yesus mau disalib ketakutan, serasa ingin mau mati ketika dikejar tentara Romawi. Tuhan kayak gitu. Aku serasa mau mati, rasa ketakutan yang sangat tinggi. Kalau memang dia ingin datang karena kehendak Allah penyaliban itu, nggak perlu dengan rasa takut seperti itu, seperti mau mati. Enggak aja Tuhan kok mau mati. Nabi Muhammad tengok tuh, tengok. Kalian lihat makamnya kalian lihat. Kalau kalian menyatakan siapa saksi di Gua Hiro, hey, gak usah jauh-jauh kalian ke sana, buka di YouTube. Seluruh dunia masih menyaksikan dan melihat Gua Hiro itu sampai saat ini. Ketika Gua Hiro itu tidak benar, pasti orang-orang Arab sana akan menutupnya, tidak menjadikan wisata rohani. Tapi lihat, seluruh dunia mendatangin Gua Hiro. Fakta, itu fakta. Tapi salibnya mana? Aku mau berangkat ke sana naik angkot, sampai ancur angkotnya, dicari-cari salibnya. Mananya salib ini? Mana yang salib? Nggak ada. Pingin aku foto-foto. Aduh, berangkat ke sana. Berangkat, biar tahu kalian. Masa kalian kan butuh bukti kan? Butuh bukti kalian kan? Bukti lah, pikirlah kalian sana, ketik di YouTube penyaliban Yesus di Golgota, yang keluar tukang tambal ban rambutnya gondrong. Aduh.
Awas, Bang Blender, ini orang pada stroke, bahaya nanti gimana ini? Ya memang harus buat setruk lah biar sadar-sadar orang itu mana lagi. Bener. Nggak apa-apa, di Indonesia itu kan emang laris teman-teman. Bahkan ada yang belum lama ini kan sejarahnya, di Indonesia ini ada yang ngaku Tuhan pun ada pengikut pula itu. Padahal Tuhan yang ngontrak ini. Aduh bahaya ini Indonesia ini. Tuhan ngontrak pun ada pengikut ini. Jadi sudahlah, mirip-mirip dikit lah itu. Lanjutlah. Iya, kalian kan butuh yang nyata kan? Mana nyatanya coba lah. Aduh, di Panglong Sumber Jaya salibnya. Aduh, saat itu beneran, "Weh, Panglong, Acong, kau siapkan dulu salib nih." "Siap." "Kapan bayarnya?" "Nanti bayarnya selo kau," kata. Begitu ditagih, "Loh, udah mati, kau tagih sama yang mati." "Mana mau nagih sama yang mati?" Disita lah, nggak aja. Makanya banyak-banyak kurang jauh main kalian, jauh-jauh kalian main Yerusalem. Naik angkot pun bisa, ajak apa supir-supir angkot tuh yang bermarga itu orang Batak tuh berangkat dari sana. 3 kali nyambung yang ke sana Yerusalem. Ketika berwisata rohani di Yerusalem itu di kandang domba, saat itu Bunda Maria menjadi patung menggendong Yesus di atas palungan. Ingat ya, menggendong Yesus di atas palungan. Palungannya pendek, di samping Bunda Maria itu ada domba. Pertanyaannya, kenapa wisata rohaninya ini ada kandang domba? Kenapa? Sedangkan di Bible mereka tidak ada dikatakan kandang domba. Kenapa? Siapakah yang membuat ini? Yahudilah yang membuat seperti ini karena dianggap Bunda Maria kotor dan berdarah-darah. Dan ketika gaib menyatakan tentang satu oknum, inilah Yesus, Yesuah Amasiah Iso, 3 nama satu oknum. Yesus untuk Kristen, Yesuah untuk Yahudi, Iso untuk Islam. Jelas. Satu oknum 3 nama. Jadi kalian kurang jauh main kalian, makanya sok paten, belum tahu sok keras. Kalian selama ini minta bukti, mana salibnya? Kalian ketik aja, nggak usah jauh-jauh ke sana kalian. Kalian ketik aja di YouTube tuh, atau di Google. Ada nggak nampak salibnya? Golgota itu kosong, blong, ketakutan. Itu kan kalian butuh bukti kan? Carilah. Lah jemuran-jemuran ini pun udah sampai nggak ngerti aku di kamar malam ini. Ada pula itu sila itu tukang tambal ban. Sekarang kan sering dia bilang katanya sering diskusi kan di TikTok itu tentang debat agama. Ada, saya sering berdoa sama Yesus tapi nggak pernah saya dikabulkan sama Yesus, kata Nabi. Itu gimana menurut kata Nabi di Bible saya jarang baca Bible. Saya bilang mungkin Tuhanmu sedang tidur. Itu di Mazmur itu 44:23. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan. Tuhan pun tidur. Ada lagi, kenapa kita nggak dikabulkan ini, kata dia itu. Saya bilang jangan-jangan Tuhan pun menyesal menciptakan kau. Bahkan itu ada itu ayatnya. Masa ada? Ada itu di Kejadian 6:6-7. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Tuhan pun menyesal itu. Bahaya kali ini. Aduh, hancur perpuluhan, hancur cobalah. Aduh, entah kemana-mana. Itulah kalau kalian bernarasi tidak menggunakan data, akhirnya apa yang kalian sampaikan akal-akalan. Ketika kalian bernarasi dengan menggunakan akal-akalan, jadi bahan tertawaan orang yang mendengar. Itu faktanya. Ketika aku bertanya sama teman-teman Kristen, "Hey, kenapa Yusuf mencari penginapan saat mau melahirkan?" Aku bertanya, emang saat itu dia mau melahirkan nggak ada rumah sakit apa? Kenapa harus cari penginapan? Dan kenapa tiba-tiba di kandang domba? Tahu nggak apa kata teman Kristen? Oh iya Blender, saat itu Yusuf dan Bunda Maria mencari penginapan. Saat itu penginapan penuh terus. Jadi kenapa tiba-tiba ke kandang domba? Resepsionis yang mengatakan, "Mohon maaf Pak, kebetulan kamar kita lagi penuh. Ada konser dewa saat ini, jadi kamar penuh." Nah, jadi tiba-tiba kenapa gitu? "Ada di belakang penginapan kami kandang domba. Bapak mau istirahat, bisa kami serahkan," katanya. Apa katanya? "Ya udahlah," katanya. Coba resepsionis yang menyerahkan ke kandang domba, kan hancur, gila kali, hancur. Coba, berawal dari kandang domba resepsionis, aduh hancur kali, Renaldi udah semaput itu Blender, percuma Blender. Renaldi udah semaput itu, ganti oten lainnya aja. Asyik itu cek itu masih ada napas atau tidak itu. Coba lah. Tidak membuktikan Allahmu. Allah itu zahir dan batin, awal dan akhir katanya. Kau tidak bisa membuktikannya. Coba kau buktikan dulu Blender. Dari tadi congor aja kau. Manalah salibnya, bukti kau tuh mana kalau Yesus disalib? Mana salibnya? Mana? Kau tunjukkan salibnya dulu. Mana?
Kau tunjukkan itu Tuhan. Kau tunjukkan salibnya, mana salibnya kalau dibukti? Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus. Tanpa adanya penyalipan tidak ada Kristen. Tanpa adanya penyalipan tidak ada Bible. Mana salibnya? Tunjukkan lu. Kau tunjukkan dulu salibnya mana? Hei. Itu Tuhanmu mengatakan. Mana salibnya? Yang nyata dulu sampai sekarang di mana? Mana salibnya? Hei. Mana Tuhanmu itu yang zahir? Mana? Mana salibnya? Tuhan aja berani kau bantah Tuhan. Al-Quran kalian kau bantah. Aduh, mana salibnya? Aduh. Nangis kau nanti. Mana Tuhanmu itu yang zahir? Jelasin tuh Ustaz tuh, makna kata zahir, biar mereka nggak salah paham. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Edukasi yang di bawah. Edukasi yang di bawah sekalian. Sama dengan orang buta. Silakan Ustaz Arafi. Blender. Males saya buang-buang ilmu di sini orang. Hai. Tuhan yang zahir. Aduh. Tuhan yang batin. Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir. Udah mencret, udah mencret. Alpha dan Omega. Udah mencret. Tuhan kau macam Alpha Omega aja Tuhan kau. Bisa kau jawab itu Blender. Tuhan kau Alpha Omega rupanya. Perlu lidahmu menjawabnya. Karena Tuhan kau Alpha Omega. Buta. Tidak melihat Tuhan. Tuhan kau Alpha Omega. Coba aku tanya sama kau ya. Kalau memang Bible kau itu adalah kebenaran, Kisah Para Rasul 2 ayat 31, Daud mengatakan tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, di manakah kulitnya Yesus? Di manakah kulitnya Yesus? Sisa daging Yesus? Pingsan dia. Di manakah? Manakah yang benar? Pernyataan Daud atau faktanya? Yang ku tahu ketika Bible itu keluar dibaca sama Yesus, ya ini kok ada pernyataan seperti ini, dagingku tidak mengalami kebinasaan. Teringat ya kulupnya, itu kan dagingku. Langsung diteleponnya JNT dan JNE, weh kurir, kirimkan dulu sisa kulupku ke langit. Sampai sekarang kurirnya nggak balik-balik dari langit. Aduh. Karena untuk membenarkan Bible kalian, nah itu coba mana sisa kulupnya? Itu merupakan daging Yesus. Benarkah itu? Mana yang benar? Aduh, gak usah banyak kali gaya. Kasihan kurir sampai sekarang nggak balik-balik dari langit. Paket ekspres, jangan sampai dibaca. Hancur perpuluhan, hancur, hancur perpuluhan. Mati lah gue. Enggak saja. Tuhan kok kayak gitu. Somasi sama pendeta ini. Kau di Blender. Tuhan mengatakan, akulah Alpha Omega, aku yang zahir katanya. Aduh. Alpha Omega, apalah Alpha Omega? Caci maki dia. Apalah Alpha Omega? Jelas dia mengatakan, aku yang zahir. Alpha itu abjad. Abjad terakhir apa? Omega apa X? Abjad terakhir apa? O apa X? Karena aku tahu, jawab sendiri. Ya enggak. Abjad itu terakhirnya apa? O apa X? Dia yang awal, dia yang akhir. Iya, yang akhir itu X apa O? Yang akhir itu X apa O? Kau tunjukkan dulu itu. Yang awal. Ya O, yang akhir itu B ya, B yang akhir ya, B. Siapa yang kau di sini? B ya. Belum ada ilmu kau seujung kuku lagi sama aku. Blender. Iya, suka hati kau lah udah. Aku ini sama dengan Zuma ilmunya. Mana Zuma? Biasa aja. Jangan menangis. Susah orang kayak gini kok pengen nyamain. Tunjukkan dulu. Kayak gini aja kan kita udah dibahas. Orang yang dengan gangguan saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung, ya. Jadi orang yang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung.
tadi kita udah jelaskan, karena kita itu diberikan sama Allah ini panca indera. Selain penglihatan, kita juga punya pendengaran, punya pengecap, punya perasa, dan bahkan kita diberikan akal untuk berpikir, gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa sih, namanya di Indonesia orang Tuhan ngontra aja masih ada pengikut. Nah orangnya kayak gini-gini nih pengikut nih, gitu, stres kita ini. Nggak ada ilmunya gitu loh. Makanya host ini Api Kepri ini nggak ada itu ya, nggak ada moderator yang buat jaga ya. Harusnya dikasih lah gitu loh, cadangan yang membantu untuk hostnya ini, moderator, biar bisa ngatur ini. Bisa menjelaskan. Sudah menangis. Bagaimana menjelaskan otak yang nanggung gini kamu? Tuhan itu mengatakan, aku yang gaib, aku yang batin, aku yang awal, aku yang akhir. Aku tanya sama kamu Renaldi, pelan-pelan aku tanya sama kamu. Sesuatu yang dibilang zahir itu harus nampak atau tidak? Cabut dia, cabut dia. Belum kelar ditanya udah cabut ya. Udah mau nangis dia, gimana lagi? Nangis dia. Udah nangis dia, udah pingsan dia udah. Belum lagi nanti Bang Juma yang bicara, udah lah makin nangis itu pojok. Gantilah yang bagusan dikit. Susah kan? Yang keras sedikit, aduh, yang keras sedikit. Oten, naik kalian, naik kalian bela itu. Tuhan kalian aja membela kalian mati-matian, masa kalian nggak bela? Bela lah sini, kasihlah Tuhan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Dengan kekuatanmu naik kemari. Mana enak-enak aja kalian. Ketika nanti ditanya, Oten, waktu di Komal Kepri kemarin aku dibicarakan, kenapa kalian nggak membela aku, kenapa kalian nggak naik? Enak-enak kalian aja, terus kalian mau mati mau masuk surga, pembelaan kalian nggak ada sama aku. Kurang aja, campar ke neraka, hajar terus nih, pukul aja dia, pukul terus, aja. Enak-enak aja, mau mati masuk surga, kalian yang ngatur Tuhan, aku yang ciptakan kalian, aku yang memberikan nikmat rezeki pada kalian, kalian pula yang ngatur aku. Terus mati kalian mau masuk surga, enak-enak aja kalian kayak gitu. Kalau memang kayak gitu ajaran kalian, bebas, suka-suka hati, mati masuk surga. Aku panitia murtad. Kalau benar ya, 1 juta umat ku bawa Kristen. Kalau benar, siapa yang nggak mau kayak gitu? Makanya rusak akal kalian. Yesus memerintahkan jangan minum alkohol, jangan minum khamar. Kalian minum, kalian suka-suka hati aja kalian minum. Coba lah, apa nggak rusak akal kalian? Itu paling jelas. Minuman alkohol itu merusak akal, maka dilarang, nggak boleh. Dan minum juga secara resmi di gereja, minum anggur walaupun sedikit, hancurlah. Makanya pendeta itu berkhotbah di entah kemana-mana khotbahnya. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Gak tahu deh kalau hadir Tuhannya kiamat dunia ini. Aduh, hancur kali pendeta. Pendeta kayak gitu, aduh, hancur lah. Pendeta ini baca kitab atau enggak nih? Pernah baca kitab? Kurasa cemana ini pendeta ini? Bang Zuma kepental ya? Kayaknya. Iya, sinyalnya. Ini ada muslim lagi nggak yang lain yang naik? Biar ganti saya turun, biar yang lain naik. Kalau ada muslim yang lain. Iya, yang Oten naik silakan. Izin dulu lah, prefer ini asar dulu teman-teman, nanti naik lagi kalau sempat. Ini mau asar prefer. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sama saya juga mau siap-siap asar dulu. Oke, terima kasih host buat Bang Blender. Salam kenal dari saya Apokripa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.